warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami di sini dari tim Wajik Nusantara akan presentasikan mengapa kami memulai usaha ini. Dalam video ini kami akan memaparkan secara menyeluruh mengenai usaha yang sedang kami jalankan, mulai dari konsep usaha, latar belakang mengapa usaha ini didirikan, dan juga alasan kami memulai usaha ini, serta potensi ke depan dari usaha ini itu bagaimana, serta juga analisis dan rencananya. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, yaitu Nia Hairunisa dengan NPM 27, yaitu ada juga Mutiara M. Samosir dengan NPM 26 dan juga Rafael Irvin dengan NPM 67. Nah, selanjutnya pemaparan tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dalam konsep usaha ini, jadi Wajik Nusantara ini merupakan usaha kuliner berbasis budaya yang mengangkat kembali ke makanan tradisional Indonesia, khususnya itu wajik, sebagai produk camilan yang modern dan juga bernilai jual. Produk kami ini akan berbentuk mini wajik dengan berbagai varian dengan berbagai rasa unik, yaitu dari gula aren atau gula merah. Kami tidak hanya menjual makanan saja, tapi juga menyampaikan warisan budaya dan nostalgia dalam kemasan higienis. Target pasar kami adalah anak muda dan masyarakat urban yang mungkin sudah jarang atau bahkan tidak pernah mencicipi wajik ini. Kami ingin menyajikan sesuatu yang sederhana namun kaya makna, cocok untuk dijadikan cemilan oleh anak, setiap harian juga, dan sebagai teman mengopi. Lalu, mengapa Wajik Nusantara ini dibutuhkan? Jadi permasalahan yang kami lihat ini itu udah sangatlah jelas kalau makanan tradisional itu semakin hari itu semakin ditinggalkan, khususnya oleh generasi muda seperti kami. Nah, di tengah serbuan makanan modern seperti boba, Korean bingsu, dan lain sebagainya, apalagi susunan viral di TikTok itu, makanan khas Indonesia seperti wajik ini semakin jarang terlihat. Jadi kami itu menyadari bahwa tidak banyak usaha yang berani mengangkat makanan tradisional dengan konsep yang kekinian. Padahal potensi pasarnya itu sangatlah besar, apalagi kalau dikemas dengan cara yang lebih relevan dengan gaya hidup masa kini atau juga lebih modern. Selain itu, di banyak tempat pengrajin makanan tradisional juga mulai berkurang karena kurangnya regenerasi atau pelestarian itu. Kalau kita diam aja, kan tidak mungkin makanan seperti wajik ini akan hilang dari keseharian kita, bahkan benar-benar punah dari Indonesia ini. Maka dari ini kita harus sadar, sebagai generasi muda kita harus sadar, harus ada yang mulai, harus ada yang menjembatani antara nilai lokal dengan tren masa kini. Maka dari itu lahirlah Wajik Nusantara ini. Oke, poin yang ketiga itu adalah kenapa kami percaya Wajik Nusantara itu bisa sukses atau berjalan dengan baik. Nah, kami adalah mahasiswa yang mungkin punya modal besar, tapi kami punya yang pertama itu ada akses media sosial, dimana dengan kita menggunakan akses media sosial ini kita bisa memasarkan produk Wajik Nusantara ini bisa ke kalangan jauh ataupun dekat, dan menggunakan media sosial ini juga kita bisa menyebarkan informasi penjualan Wajik Nusantara kita sendiri. Lalu yang kedua ada koneksi komunitas dan kampus untuk uji coba pasar. Dan karena Wajik Nusantara ini adalah makanan tradisional, jadi biasanya anak-anak muda itu tidak menyukainya karena makanan itu adalah tradisional. Jadi dengan menggunakan koneksi komunitas yang dimana bisa menjadikan sebagai uji coba pasar, sehingga nama Wajik Nusantara itu bisa melambung atau bisa menjadi tren terbaru. Lalu yang ketiga adalah ide dan semangat untuk membawa budaya ke tengah tren. Yang poin ketiga ini inovasi, di mana kami percaya Wajik Nusantara ini bisa menjadi sukses apabila mengikuti zaman dan tren modernnya. Next slide. Lalu ada poin keempat, yang dimana manfaat dan keuntungan Wajik Nusantara.
Ada juga beberapa manfaat serta keuntungan kami sebagai pelaku maupun untuk lingkungan sekitar. Yang pertama, bagi konsumen. Bagi konsumen sendiri itu ada beberapa manfaat. Yang pertama, sebagai cemilan enak dan sehat dengan cerita budaya, yang dimana wajik Nusantara itu adalah jajanan khas makanan tradisional. Lalu yang kedua, juga bisa mendukung pelestarian kuliner secara tidak langsung atau berkontribusi melestarikan kuliner lokal. Dimana kalau misal kita mengubah wajik Nusantara ini sebagai makanan yang kekinian, yang dimana wajik Nusantara itu adalah semula dari makanan tradisional, kita bisa mengubahnya itu menjadi makanan modern dan bisa juga tetap melestarikan sehingga makanan-makanan budaya-budaya kita yang sudah ketinggalan itu bisa naik lagi dan tetap ada. Lalu yang kedua itu ada bagi tim kami atau sebagai kami sebagai pengusahanya, di mana ada beberapa manfaat. Yang pertama, sebagai pengembangan skill bisnis dan kewirausahaan. Dengan kami berjualan wajik Nusantara, kami juga bisa mengasah skill kami di bidang bisnis dan bidang kewirausahaan. Lalu yang kedua itu ada manfaat pengalaman langsung, di mana kami sebagai pelaku bisa memproduksi wajik Nusantara itu sendiri, bisa menginovasikannya, bisa memasarkannya sendiri, sampai bisa memperkenalkannya sampai ke wilayah-wilayah yang modern, tapi bisa tetap terdapat makanan yang Nusantara seperti ini. Lalu yang ketiga ada bagi masyarakat. Mana manfaat sendiri bagi masyarakat itu ada beberapa manfaat. Yang pertama, dukung UMKM lokal atau kolaborasi pengrajin wajik, di mana dengan adanya wajik Nusantara ini kita bisa mendukung UMKM lokal yang dapat mengkolaborasikan pengrajin wajik menjadi lebih inovasi lagi. Lalu yang kedua ada manfaat sebagai ekonomi kreatif berbasis kuliner tradisional, di mana dengan kita memanfaatkan wajik Nusantara, kita bisa meningkatkan skill ekonomi kreatif kita di bidang kuliner tradisional. Oke, lanjut. Kita di sini akan menjelaskan mengenai SWOT analisis. Yaitu yang pertama ada strength. Nah, di sini ini strength kita yaitu kekuatan. Di sini produk kita itu adalah produk khas tradisional Indonesia yang sudah akrab dengan budaya tradisional Indonesia. Yang kedua yaitu inovasi rasa dan juga kemasan. Kita akan membuat inovasi dan juga rasa serta kemasan seminimalis dan seperti terlihat modern agar supaya wajik kita itu tidak kalah dengan produk-produk modern yang sekarang. Yang ketiga yaitu produk wajik ini kita itu minim pesaing dikarenakan di era sekarang maksudnya itu kurang banyak orang yang jualan wajik tradisional seperti itu. Selanjutnya itu ada weakness yaitu kelemahan. Nah, wajik ini belum dianggap kekinian oleh semua kalangan karena ini tuh masuk ke dalam makanan tradisional. Nah, terus yang kedua ada rentan basi karena wajik ini terbuat dari bahan-bahan yang memang benar-benar murni dan hal itu tuh tidak ada pengawetnya, makanya itu jadinya wajik ini rentan basi. Nah, yang ketiga ini butuh strategi marketing yang kuat untuk menonjolkan bahwa produk wajik ini mampu loh bersaing dengan produk-produk lokal lainnya, atau bahkan mampu dengan bersaing dengan produk modern saat ini. Nah, selanjutnya yaitu ada opportunity, yaitu peluang. Tren nostalgia dan cinta produk lokal sekarang sedang naik. Nah, daya tarik makanan tradisional untuk wisatawan dan juga ekspor. Selanjutnya yaitu bisa berkembang ke lini produk lain seperti getuk, klepon, dan kawan-kawannya, karena itu juga termasuk produk tradisional. Nah, untuk ancaman sendiri, kita itu ada di persaingan dengan makanan modern. Nah, itu tuh membuat kita jadi agak sedikit minder karena kalangan remaja dan juga orang-orang saat ini lebih suka produk modern seperti itu. Nah, yang kedua itu ada keterbatasan tim dari kita sendiri karena satu tim hanya berjumlahkan 3 orang. Di sini jadi kita karena pembuatan wajik juga cukup rumit. Jadi kita memerlukan banyak orang. Jadi perlu bantuan. Nah, untuk selanjutnya itu kita kendala di distribusi produk. Karena produk ini tidak memakai pengawet, jadi rentan basi tadi. Di distribusi produknya ini kita agak kesusahan.
strategi nih, apa saja sih yang supaya kita ini bisa melawan SWOT tadi gitu. Nah, yang pertama itu fokus pada Instagram, TikTok atau konten viral dari wajik kita sendiri. Seperti wajik versus desain sekarang, kelebihan dan kekurangannya, terus storytelling tentang gimana sih kok bisa jadi makanan wajik ini, terus kemasannya juga kita tingkatkan menjadi lebih modern. Nah, terus kita bisa juga berkolaborasi dengan UMKM, yaitu pengrajin lokal untuk skalabilitas produksi wajik, dan juga distribusi dengan sistem pre-order atau PO untuk meminimalisir kelebihan produksi produk gitu. Terus selanjutnya yaitu pemasaran sendiri, kita menggunakan Instagram, WA ataupun TikTok. Next. Nah, untuk rencana implementasi yaitu produksi di fase pertama yaitu 1 minggu pertama, jadwal produksi yaitu Sabtu Minggu, mingguan, varian awal yaitu original dan juga gula. Terus yang kedua itu kita menggunakan alat seadanya. Yang penting itu bisa jadi wajib terlebih dahulu. Terus yang kedua pemasaran yaitu sebelum memulai launching produk, yaitu kita lakukan pre-order atau membuat story Instagram ataupun di WA untuk mempromosikan produk kita dan siapa saja yang akan membeli produk kita nanti. Selanjutnya kita membuat konten kreatif yaitu fun fact, apa sih itu wajik, gimana sih cara buat wajik, terus intinya kita ulik lah apa itu tentang wajik. Terus selanjutnya yaitu soft launch, kita launching terlebih dahulu itu di area terdekat, yaitu di sekitaran kampus dan komunitas. Untuk itu kita akan sediakan free sampel. Nah, jadi kalau misal teman-teman yang berminat itu bisa chat langsung ke kita. Next. Nah, fase 3 yaitu penjualan. Minggu ketiga itu kita akan melakukan penjualan dari fase 2 tadi. Kita kan promosikan. Terus minggu ketiganya kan minggu kedua kan kita udah buka sistem PO. Nah, minggu ketiga ini kita tinggal berjualan. Terus kita akan adakan evaluasi untuk mingguan, yaitu apa saja sih kekurangan dari wajik kita, terus ulasan dari pelanggan-pelanggan, apa saja yang kurang menurut dari pelanggan, seperti itu. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.